Surabaya kota metropolis yang dinamis, kota maritim, kota yang kental dengan sejarah patriotis, dan di bagian ujung utaranya syarat akan nuansa religius. Dalam kawasan Ampel Kota, tergantung harapan dan tinggi menjulang untuk menggapai masa depan gemilang. SMA Negeri 8 Surabaya. SMA Negeri 8 Surabaya adalah sekolah menengah atas yang berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 42, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, anak-anak tetap semangat belajarnya supaya nanti kalian menginjak di kelas 3 kalian tidak kesusahan dalam memilih perguruan tinggi. Baik, semua mulai pelajaran. Siapa yang mau pimpin doa di siang ini? Ali. Oke, Ali, silakan pimpin doa. Ya, sebelum melakukan kegiatan hari ini, mari sebelumnya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ali. Ya, betul. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Bu Rizka absen terlebih dahulu ya. Ahmad Samsul Arifin hadir. Abu Jafir, Alvin, Ali, Andriani. Terima kasih sudah hadir semuanya pada pembelajaran sosiologi kali ini. Saya rasa anak-anak ini masih belum semangat ya. Kita mulai ice breaking dulu. Jadi kalau Bu Rizka bilang semangat, jawabnya apa? Ya. Terus belajar, temennya dijawab ya, ea gitu ya. Kemudian sosiologi, asik gitu. Bisa? Kita mulai. Berdiri dulu. Sambil berdiri. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat. Belajar. Sosiologi. Asik. Ulangi lagi ya, satu kali lagi. Semangat. Belajar. Sosiologi. Asik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, Bu Rizka akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada siang ini, yaitu yang pertama, siswa mampu mengelola dan menganalisis adanya konflik sosial yang pertama di dalam masyarakat yang sedang viral saat ini. Yang kedua, siswa mampu mengevaluasi dan mempublikasikan konflik sosial yang ditemui di lapangan. Itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian dalam pembelajaran ini kita menggunakan PBL. PBL itu di mana kita mempunyai problem based learning yang nantinya kalian dihadapi suatu masalah problem ya, yang nantinya akan didiskusikan dan akan diketahui penyebabnya seperti apa ya. Sebelumnya Bu Rizka pengen tahu materi kita di kemarin apa, tentang apa? Ada yang bisa jawab? Nabila? Dampak masalah sosial. Sebelumnya ada kelompok sosial. Ada yang bisa tahu perbedaan kelompok dengan kelompok sosial? Bisa angkat tangan? Maria? Kelompok itu sekumpulan orang yang dapat disatukan oleh aktivitas atau memiliki tujuan yang sama dan tidak saling berinteraksi. Jadi kalau kelompok sosial itu kumpulan orang yang mempunyai kesadaran yang sama, saling berinteraksi satu sama lain secara intens dan memiliki tujuan yang sama. Oke, siap. Terima kasih Mariam. Betul sekali. Nah, sekarang kita mau bahas dulu nih yang namanya konflik sosial. Dalam konflik sosial itu
ada faktor penyebabnya kenapa konflik sosial ini terjadi. Yang pertama, itu adanya perbedaan individu, kemudian perbedaan kepentingan, dan perubahan di dalam kelompoknya. Ini masih nyambung pada materi sebelumnya. Nah, kemudian definisi konflik sosial ini kita ambil menurut Sujono Sukanto saja, yaitu konflik suatu proses sosial ya yang orang per orang atau kelompoknya berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menantang pihak lawan atau bisa jadi dengan cara kekerasan. Jadi konflik sosial ini terjadi akibat adanya kekerasan sosial. Nah, ini adalah faktor penyebabnya. Saya sudah kasih tahu di awal tadi, faktor penyebabnya konflik sosial tadi ada apa aja? Bisa disebutkan? Faza? Perbedaan antar golongan, perbedaan kepentingan, Ya. perbedaan kebudayaan, Najla? perubahan sosial yang cepat. Perubahan sosial yang cepat. Oke, Anissa? Perubahan antar individu. Nah, ini adalah salah satu faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Nah, macam-macam konflik sosial ini yang perlu kita ketahui ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu konflik secara individu. Individu itu berarti individu satu dengan individu yang lain, seperti Najla berkonflik dengan si Destina. Contoh yang lainnya pertengkaran atau perselisihan suami istri, itu juga konflik yang terjadi antara individu satu dengan individu yang lain. Kemudian ada lagi yang kedua, contoh konflik antar kelas. Ada yang bisa menyebutkan contohnya apa saja? Contoh antar kelas apa saja? Boleh angkat tangan Ali? Silakan Ali. Pertama dari guru gaji. Terus? Kedua dari guru kepala sekolah karena Ya, betul. Jadi konflik antar kelas itu bukan kelas masing-masing, bukan. Antar kelas itu kelas atas dan kalangan kelas bawah. Jadi yang memiliki kedudukan tertinggi dan yang tidak memiliki kedudukan tertinggi. Kemudian yang ketiga ada contoh konflik rasial. Rasial ini ada beberapa contoh. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Si Syafiq. konflik etnis Jawa dan Jawa. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menyebutkan? Siapa lagi? Saya. Ya, silakan Faza. Konflik antara masyarakat Aceh dengan masyarakat Jawa, terus konflik ras kulit hitam dengan ras kulit putih di Amerika. Ya. Nah, sekarang baru-baru ini ada konflik apa yang namanya yang lagi viral? Palestina dan Israel. Nanti kita akan bahas pada LKPD kita pada siang hari ini. Ya, kemudian contoh yang keempat, konflik dengan kelompok sosial. Contohnya apa konflik dengan kelompok sosial? Kalau misalkan kalian lihat nonton supporter bola, temennya kalah, kena, dia support tawuran. Nah, itu masuk ke dalam konflik kelompok sosial. Kemudian ada lagi apa? Ya, konflik antar politik. Nah, ini adalah salah satu gambaran konflik sosial yang akan kita bahas pada nanti LKPD kita siang hari ini. Ya, kemudian dampaknya juga ada dampak positif dan negatif anak-anak. Dampak positifnya yang pertama, muncul norma baru. Setelah konflik sosial itu terjadi, muncul norma baru. Kemudian dampak positif yang kedua, adanya konflik sosial yaitu meningkatkan solidaritas kelompok. Jadi setelah berperang, kemudian ada akomodasi cara penyelesaiannya, kemudian kelompok tersebut semakin kuat dan solidaritasnya semakin tinggi. Nah, dampak negatifnya apa lagi, Bu? Timbul perpecahan. Ketika konflik tersebut tidak terselesaikan, maka muncullah perpecahan antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Kemudian yang kedua apalagi? Lumpuhnya perekonomian. Jadi semua bidang ekonomi sudah lumpuh karena konflik tersebut tidak bisa terselesaikan. Kemudian negatifnya hancurnya harta benda
dan jatuhnya korban jiwa. Banyak korban jiwa yang berjatuhan seperti konflik Palestina kemarin, ya itu banyak korban jiwa yang secara berjatuhan tanpa adanya bentuk akomodasi penyelesaiannya belum ketemu. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian kapan sih konflik ini bisa berubah menjadi kekerasan? Konflik ini bisa berubah menjadi kekerasan ketika ada korban jiwa dan tidak ada penyelesaiannya. Jadi bisa berubah dari kekerasan berkonflik yang awalnya hanya konflik saja, tawur-tawuran, tetapi ketika dia ada korban jiwa yang meninggal, nah itu yang dinamakan bisa disebut dengan kekerasan. Nah ini anak-anak bentuk akomodasi. Akomodasi itu apa? Cara menyelesaikan konflik. Jadi misalkan kita tawuran antar pelajar SMA Negeri 8 dengan SMA Negeri 9, misalkan tawuran pelajar. Nah, gimana titik temunya supaya pelajar ini tidak berlanjut konfliknya? Nah, kita pakai bentuk akomodasi atau cara penyelesaian. Boleh pakai pihak ketiga atau boleh pakai mediasi. Mediasi ini pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang netral, yang tidak mengikuti konflik tersebut. Contohnya misalkan kalau pelajar berarti pihak ketiganya ada polisi, atau pihak ketiganya ada kepala sekolah, atau pihak ketiganya ada warga sekitar. Nah ini cara konfliknya, cara penyelesaiannya berbeda. Bu, apakah sama semua cara penyelesaiannya? Tidak sama, sesuai dengan konflik yang dihadapi saat ini, ya. Kalau misalkan perceraian. Nah, perceraian atau konflik antar suami dan istri, kita pakai stalemate bisa? Enggak sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk akomodasinya. Anak-anak dari sini materi kita sudah paham? Nah, baik, kita akan lanjut kepada soal ya, asesmen dulu. Jadi silakan kalian menjawab pertanyaan ini. Silakan menjawab asesmen pertanyaan. Kelihatan? Enggak kelihatan. Yang tadi kelihatan. Nah, Ya, hanya 7 soal saja. Silakan kalian langsung jawab A, B, C, D atau apa. Boleh di kertas atau di buku tulis dulu. Silakan. Iya, disiapkan dulu. Sebelum kita masuk di kelompok ya, pengelompokan ya. Boleh. Enggak apa-apa. Kita sobek juga boleh. Silakan. Nomor 1, tidak usah ditulis soalnya, langsung dijawabannya saja. Oke, kita mulai ya anak-anak. Ujian pengetahuannya dimulai. Nomor 1 silakan dibaca, kemudian langsung dijawab. Ya. bentar. Nomor 1 sudah? Lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 sudah? Nomor 3? Ya, bersemangat sekali Ali. Nomor 4.
Nah, Kan menunjukkan ke masyarakat itu. lanjut nomor 5 ya. Sorry, nomor 5 dulu. Nomor 5. Lima sudah? Lanjut ke 6. Nomor 6 ini hanya menjawab benar dan salah saja. Sudah nomor 6? Oke, lanjut di nomor 7. Sudah? Oke. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Oke anak-anak, terima kasih. Siang ini Bu Rizka akan membuat beberapa kelompok ya. Kelompok di mana nanti kalian akan memecahkan suatu konflik sosial yang terjadi secara viral. Nah, hari ini saya akan membagi 5 kelompok. Jadi ada satu pointer yang akan nanti ada di masing-masing kelompok. Kemudian sisanya kalian bisa mengambil acak secara acak atau random sesuai dengan kelompoknya. Seperti itu. Kalau misalkan si Faza dapat nomor 1, berarti kalian langsung bergabung di kelompok 1. Begitu ya. Ali ini kelompok 1, kemudian Asrori kelompok 2, kemudian Dwi Jaga ini nantinya di kelompok 5. Dwi Jaga kelompok 5 berarti di belakang. Destia kelompok 3 dan Nabila di kelompok 4. Nanti sisa anak-anaknya kalian silakan mengambil salah satu di sini. Kalau misalkan sudah mengambil salah satu sini, langsung segera berkelompok tuh ya. Oke, silakan berkelompok dulu. Oke, cara pengambilan untuk kelompoknya nanti secara random anak-anak akan saya bagikan satu-satu, kemudian langsung bergabung di kelompoknya masing-masing gitu ya. Baik anak-anak, sudah bergabung dengan kelompoknya? Ya, kalau sudah, saya akan menerangkan LKPD-nya. Jadi langkah awal sebelum melakukan nah, nanti saya akan bagikan LKPD-nya, tetapi nanti anak-anak harus scan barcode dulu di materi sini. Jadi anak-anak harus scan barcode dulu di HP-nya, bisa dibuka dulu. Salah satu saja atau beberapa boleh? Salah satu dulu. LKPD-nya kan saya. Kelihatan scan barcode-nya? Ini salah satu kan Bu? Ya. Ke barcode-nya Bu? Yo, bisa sakit ya Pak ya. Naik. Aku Najlat. Scan barcode-nya sudah? Najlat wis pokoknya. Najlat lagi digunakan. Sudah kelihatan? Kelihatan Bu. Boleh maju salah satu? Nah, di situ langkah LKPD-nya. Silakan baca dulu materinya. Saya ada materinya dulu. Kemudian dampaknya juga ada. Nah, di lembar kerja itu nanti
kalian analisis ya. Analisis satu kelompok satu, diskusikan dengan teman-temannya ya, diskusikan dengan temannya. Kelompok satu kedapatan Palestina ya. Kemudian di kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 tawuran pelajar ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 demo buruh ya. Kelompok 4 sama Palestina, dan kelompok 5 juga sama demo buruh ya. Jadi ada 2 yang Palestina dan demo buruh. Nah, itu nanti dikerjakannya di lembar yang Bu Rizka sudah kasih di masing-masing kelompok gitu ya. Jika ada pertanyaan bisa nanti Bu Rizka dipanggil. Kalian dapat apa? Demo buruh. Jadi nanti kalian signifikan saja demo buruh yang diambil, demo buruh yang lagi viral saat ini saja. Kemudian di sini tulis untuk demo buruh, kemudian bagi sudah selesai. Langsung saja kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil analisisnya. 2 orang saja yang maju ke depan. Silakan Nabila dan Ali untuk maju ke depan. Baik, ini adalah kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisanya dengan temannya. Silakan Ali. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menganalisis konflik sosial tentang konflik antara Gaza, yang tepatnya di Palestina dan Israel. Yang pertama, mengapa bisa terjadi peperangan atau konflik antara Palestina dengan Israel? Yang pertama, karena Israel itu ingin memperebutkan wilayah milik Palestina, atau kita bisa sebut genosida, serta penindasan yang bertahun-tahun kepada rakyat Palestina. Yang kedua, karena sebab memuncaknya konflik itu karena Palestina sudah capek ditindas bertahun-tahun, jadi dia melakukan serangan balasan, sehingga sampai saat ini kedua belah kubu itu masih berperang satu sama lain dan meninggalkan banyak korban jiwa. Pendapat kami tentang konflik Israel itu lebih baik Israel lebih baik kedua belah pihak ini dilakukannya mediasi atau bentuk akomodasi yang berupa mediation yang dijelaskan kepada teman saya. Solusi yang bisa untuk mengatasi perang Palestina dan Israel ini dengan melakukan bentuk akomodasi yang berupa mediasi atau adanya pihak ketiga, sengaja diundang pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, yaitu yang sebagai pihak ketiga mediasi ini contohnya PBB, dan yang kedua dengan menggunakan gencatan senjata. Baik, adakah bentuk akomodasi yang lain? Terima kasih Ali dan Najla. Adakah yang mau berpendapat selain itu? Silakan. Menurut saya, pendapat saya kalau mengundang pihak ketiga yaitu PBB tidak bisa, karena PBB itu bentuknya antar negara, jadi pendapatnya itu
diambil voting. Nah, sedangkan Amerika itu memiliki lebih banyak suara hingga tidak bisa untuk membela Palestina. Oke, berarti nggak bisa pakai mediasi. Oke, terima kasih Ansori. Ya, terima kasih untuk kelompok satu. Kasih tepuk tangan. Oke, untuk kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Di 2. sini saya menganalisis konflik tawuran yang dijelaskan oleh teman saya. Ya, yuk silakan Faza. Sini saya akan menjelaskan analisis konflik sosial mengenai tawuran. Bagaimana bisa terjadi tawuran? Karena gini, jadi tawuran bisa terjadi karena munculnya penyimpangan perilaku seperti melakukan aksi tersebut. Tawuran juga tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, serta tawuran pengaruh dari media yang ditonton sehari-hari seperti media sosial seperti TikTok, Instagram. Terus pendapat saya itu jika ada siswa yang gemar tawuran, sebaiknya dia dikeluarkan dari sekolah tersebut karena dapat membahayakan siswa lain. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Pandu. Pandangan saya, tawuran adalah masalah serius yang mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Saya percaya bahwa penyelesaian konflik melalui dialog, pendekatan, pencegahan yang holistik dan pembangunan nilai-nilai toleransi adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Solusi saya mengatasi masalah tawuran melibatkan beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendidikan tentang resolusi konflik, kedua memperkuat nilai-nilai toleransi dan empati, ketiga membangun kesadaran akan pentingnya dialog yang konstruktif. Bentuk akomodasinya yang dipakai, cara penyelesaiannya tawuran tersebut. Bagaimana cara penyelesaiannya? Mediasi. Oke, cara penyelesaiannya, solusi apa yang bisa mengatasi hal ini? Solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi tawuran yaitu pertama, pendidikan tentang resolusi konflik, lalu memperkuat nilai-nilai toleransi dan empati, dan membangun kesadaran akan pentingnya dialog yang konstruktif. Oke, sekian dari penjelasan saya dan Terima kasih Faza. Mungkin ada tambahan bagaimana bentuk akomodasi yang bisa dilakukan tawuran? Nabila? Ayo silakan berdiri. Lalu. Oke, baik, terima kasih Nabila. Terima kasih untuk kelompok 2, kasih tepuk tangan yang meriah. Sudah duduk. Waalaikumsalam. Sekian anak, itu tadi adalah beberapa konflik yang terjadi di dalam masyarakat kita yang sedang viral dan sudah dibahas oleh masing-masing kelompok dan bagus-bagus sekali ya. Oke, untuk refleksi akhir silakan kalian masuk ke dalam scan barcode yang sudah Bu Rizka berikan. Ini semua ya, semua silakan masuk, kemudian silakan mengerjakan. Silakan masuk dan mengerjakan. Ini hanya di 5 soal saja. Ya, semua silakan masuk di dalam scan barcode ini. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bu Rizka pimpin dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kelas 11. Terima kasih.